Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Selvi pada pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, mari kita baca basmalah dulu bersama supaya pembelajaran pada pagi hari ini berjalan lancar. Kalian dapat memahami materi dengan mudah dan nantinya bisa diaplikasikan pada tugas gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita mulai ya. Nah, sudah tampak pada layar. Di situ ada judulnya, yaitu menelaah bahasa pada teks deskripsi bagian 2. Karena kemarin kita sudah membahasnya di bagian 1. Nah, di bagian 2 ini kita akan belajar apa saja sih? Yang pertama, kita akan belajar penggunaan kata depan dalam teks deskripsi. Kemudian yang kedua, penggunaan kata depan di bertemu huruf kapital dalam teks deskripsi. Dan yang ketiga adalah penggunaan kata umum khusus gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, penggunaan kata depan dalam teks deskripsi. Nah, di situ ada 4 kata depan dalam teks deskripsi. Yang pertama ada kata di, yang kedua ada kata dari, yang ketiga ada kata pada, dan yang terakhir ada kata ke. Nah, bagaimana Bu jika diaplikasikan atau dibuat contoh kalimatnya? Di sampingnya bisa kalian lihat. 1. Contoh kata depan di. Di Semarang terdapat objek wisata Pantai Marina. Nah, di kata depan itu bertemu dengan kata Semarang karena Semarang merupakan nama tempat, jadi harus ditulis menggunakan huruf kapital. Tapi kalau di mana digabung atau dipisah? Iya, digabung karena tidak menyatakan nama tempat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada kata dari. Dari rumah Andi berangkat menaiki sepedanya. Nah, dari merupakan contoh kata depan dalam teks deskripsi. Yang ketiga ada contoh kata depan dalam teks deskripsi yaitu pada. Di bawahnya sudah bisa kalian lihat. Pada hari ulang tahunnya, Anindya mendapatkan hadiah sepatu baru. Nah, pada di situ terletak di awal kalimat dan merupakan kata depan. Yang keempat ada kata depan ke. Ke rumah siapa kamu kemarin siang? Nah, ke juga merupakan kata depan dalam teks deskripsi. Jika dibuat kalimat, kalian sudah tahu dan bisa melihat contohnya ya. Kemudian yang ketiga, ada penggunaan kata depan di bertemu huruf kapital dalam teks deskripsi. Nah, kalau tadi kita membahas kata depan saja, nah ini kata depannya bertemu dengan huruf kapital dalam teks deskripsi. Bisa dilihat contoh berikut. Bu Sofi sudah menyediakan tabel di situ, tinggal kita baca tabelnya bersama. Ada kata tempat dan juga arah. Contohnya di kata tempat, di bertemu dengan huruf kapital yang menyatakan tempat. Contohnya di Jakarta, di Bali, di Semarang, dan juga di Bandung. Nah, contoh kalimatnya bagaimana? Di bawahnya bisa kita lihat. Di Bandung terdapat objek wisata terkenal yaitu Tangkuban Perahu. Di Bandung Bu Sofi garis bawahi ya, karena ada kata depan di bertemu dengan huruf kapital yaitu di Bandung. Oke. Kemudian yang menyatakan arah. Kata depan di bertemu huruf kapital yang menyatakan arah. Contohnya di barat, di utara, di timur, di selatan dan seterusnya. Contoh kalimatnya bagaimana? Di barat rumahku terdapat pohon yang sangat besar. Nah, di barat kenapa Bu Sofi garis bawahi? Sudah tahu ya, karena ada kata depan di bertemu dengan huruf kapital yang menyatakan arah. Nah, sampai sini kalian paham ya anak-anak? Kemudian ada penggunaan kata umum khusus. Nah, kata umum ialah kata-kata yang memiliki makna yang lebih luas, mencakup banyak hal. Nama lainnya adalah hipernim. Kemudian ada kata khusus.
Kata khusus ialah kata-kata yang maknanya lebih sempit atau nama lainnya adalah hiponim. Paham ya? Kalau hipernim adalah kata umum, hiponim adalah kata khusus. Kalau hipernim memiliki makna yang luas, kalau hiponim memiliki makna yang lebih sempit. Contohnya bagaimana, Bu? Kita lihat di bawahnya. Bu Sofi punya kata umum transportasi darat. Kata khusus dari kata umum transportasi darat adalah mobil, motor, bus, kereta api, becak, andong, delman, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian ada kata umum bunga. Kata khususnya apa? Berarti ada bunga melati, bunga anggrek, bunga mawar, bunga tulip, dan lain-lain. Yang ketiga, Bu Sofi punya kata umum warna. Kata khusus yang terdapat pada kata umum warna adalah merah, ungu, biru, hijau, jingga, dan lain-lain. Yang terakhir, ada kata bentuk, kata umum bentuk. Berarti kata khusus dari kata umum bentuk adalah bulat, segitiga, persegi panjang, dan lain-lain. Sudah paham ya? Jadi kalau kata umum itu maknanya lebih luas, terus kata khusus maknanya lebih sempit. Biasanya menyatakan jenis-jenisnya. Nah, kemudian ada contoh kalimat nih. Kalau tadi kata umum dan khusus sudah tahu contohnya, kita buat jadi kalimat. 1. Transportasi darat tercepat untuk sampai ke rumah Diana yaitu dengan menggunakan kereta api. Nah, transportasi darat dan juga kereta api, Bu Sofi tebalkan hurufnya dan Bu Sofi garis bawahi. Kenapa? Karena transportasi darat merupakan kata umum. Terus kereta api merupakan kata khusus dari transportasi darat. Nah, contoh yang kedua. Ana sangat menyukai bunga, terutama bunga yang mempunyai bau harum seperti melati. Nah, sudah tahu ya kenapa bunga dan juga melati Bu Sofi tebalkan dan juga Bu Sofi garis bawahi? Iya, karena bunga merupakan kata umum, kemudian melati merupakan kata khusus dari bunga, gitu ya. Nah, anak-anak seperti biasa ada tugas di akhir pembelajaran. Tugasnya nggak usah banyak-banyak, sedikit saja, hanya membuat 6 kalimat saja. Yang pertama, buatlah 4 contoh kalimat penggunaan kata depan di, dari, pada, dan juga ke. Seperti contohnya ya, seperti contoh yang ini. Nah, kalian buat satu-satu ini. Nah, kemudian tugas yang kedua, buatlah 2 contoh kalimat yang di dalamnya terdapat kata umum khusus. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Seperti ini, hanya membuat 2 saja. Nah, jadi totalnya ada 6 kalimat yang harus kalian buat. Nah, dikerjakan pada buku tugas bahasa Indonesia, diambil fotonya ketika kalian sudah selesai mengerjakan, dan kirimkan pada kolom tugas Google Classroom. Bu Sofi ingatkan, mengirim tugas tidak pada kolom komentar ya, tetapi pada kolom tugas. Gitu. Oke, anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita semua tetap sehat, tetap bahagia, mempelajari banyak hal meskipun kalian di rumah, dan juga Bu Sofi harap kalian bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.